Hello guys, welcome to my channel LGBTQ plus Y. With me, Mr. Y, pun intended. Buat kalian yang mau tahu semua hal-hal yang berkaitan tentang LGBTQ plus community, kalian boleh banget untuk tetap stay tune di sini. Konten di sini akan dikemas dengan menarik dan Mister akan kasih warning sign kalau kita mau bahas konten sensitif. Oke? Science. Attention to all viewers. Attention to all viewers. Channel ini adalah safe place untuk LGBTQ plus community. Apabila kalian tidak mengidentifikasi diri kalian sebagai LGBTQ plus atau straight ally dan kalian tidak merasa sepaham dengan channel ini, or kalian masih di bawah umur, kalian boleh banget untuk lihat channel lain. I don't condone any hate speech, bullying, harassing other people at all. Oke guys, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang istilah-istilah teknis mengenai LGBT. Tanpa menghabiskan waktu, yuk mari. Yang pertama adalah gender identity. Gender identity atau identitas gender adalah perasaan internal seseorang mengenai gender mereka. Jadi gender dan seks itu berbeda ya. Seks itu adalah jenis kelamin yang kalian dapat ketika kalian lahir. Sedangkan gender adalah bentuk perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh laki-laki dan perempuan, dan ini dibentuk dari lingkungan, norma, agama, budaya masyarakat, dan mempengaruhi bagaimana orang bertindak, berinteraksi, bahkan berpikir tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah cisgender. Cisgender adalah orang yang jenis kelaminnya cocok dengan identitas gender mereka. Jadi, cisgender man adalah orang yang terlahir lelaki dan memiliki gender maskulin. Sedangkan cisgender woman adalah orang yang terlahir perempuan dan memiliki gender feminim. Yang ketiga adalah transgender. Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dari jenis kelamin yang didapat ketika dia lahir. Istilah transgender selalu berevolusi. Gender queer dan non-binary juga termasuk sebagai transgender. Bahkan ada yang mendefinisikan transgender sebagai gender ketiga. Beberapa orang juga tidak merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan dua pilihan yang ada, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga terbentuklah istilah non-binary atau gender queer yang kita bahas di video sebelumnya. Yang keempat adalah transseksual. Transseksual adalah istilah yang ditujukan kepada orang yang telah merubah jenis kelaminnya secara medis atau legal, atau orang-orang yang mencoba merubah jenis kelaminnya. Jadi transgender itu belum tentu mau merubah gendernya guys. Kalau mereka sudah mengonsumsi obat hormon dan melakukan operasi penggantian jenis kelamin atau gender reassignment surgery, mereka baru disebut transseksual. Kebanyakan transseksual merasakan konflik di antara identitas gender dan jenis kelamin yang didapat ketika lahir. Istilah trans woman atau MTF, male to female, sering dilabelkan untuk lelaki yang merubah jenis kelaminnya ke perempuan, dan trans man atau FTM, female to male, dilabelkan untuk perempuan yang merubah jenis kelamin ke lelaki. Akan tetapi kebanyakan mereka lebih suka dipanggil perempuan saja atau laki-laki saja. Yang kelima adalah gender expression. Gender expression atau ekspresi gender adalah manifestasi eksternal gender, di mana seseorang menyematkan nama, kata ganti, pakaian, potongan rambut, perilaku, suara, atau karakteristik. Identitas gender itu yang tahu orang itu sendiri guys. Dan ekspresi gender itu adalah bagaimana orang itu mengekspresikan gender dia ke lingkungannya.
Untuk orang yang terlahir laki-laki dan identitas gendernya maskulin, maka akan mengekspresikan diri mereka secara maskulin. Begitu pula yang terlahir perempuan dan identitas gendernya feminim akan mengekspresikan gendernya secara feminim. Untuk transgender yang terlahir laki-laki tetapi identitas gendernya feminim, kebanyakan akan mengekspresikan gendernya secara feminim. Begitu pula transgender yang terlahir perempuan dan identitas gendernya maskulin akan mengekspresikan gendernya secara maskulin. Yang keenam adalah androgyny. Androgyny berasal dari bahasa Yunani. Andros berarti laki-laki dan gyne berarti perempuan. Androgyny adalah istilah dalam identitas gender di mana seseorang tidak termasuk dengan jelas ke dalam peran maskulin dan feminin yang ada di masyarakat. Banyak androgyny yang diidentifikasi berada di antara laki-laki dan perempuan, dan juga disebut tidak memiliki gender. Androgyny adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Sandra Bem, seorang psikolog Universitas Stanford pada tahun 1974. Pada tahun 1977, ia mengeluarkan sebuah inventory pengukuran gender yang diberi nama The Bem Sex Role Inventory. Berdasarkan respon dari item-item pada inventory ini, individu diklasifikasikan memiliki salah satu dari orientasi peran gender, maskulin, feminin, androgyny, dan undifferentiated. Menurutnya, individu yang feminim adalah seseorang yang memiliki angka yang tinggi pada sifat feminim dan memiliki angka rendah pada sifat maskulin. Individu yang maskulin adalah seseorang yang memiliki angka yang tinggi pada sifat maskulin dan memiliki angka yang rendah pada sifat feminim. Individu androgyny adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki angka tinggi pada sifat maskulin dan feminim. Individu undifferentiated memiliki angka yang rendah pada sifat maskulin dan feminin. 7. Crossdresser. Crossdresser adalah istilah yang merujuk kepada orang yang memakai pakaian yang biasanya diasosiasikan untuk gender sebaliknya. Lelaki crossdresser memakai baju dress berbahan rendah-rendah atau rok atau make up yang biasanya dipakai perempuan, dan perempuan crossdresser memakai celana panjang atau kemeja. Walau dewasa ini banyak desainer baju membuat kemeja dan celana panjang wanita. Crossdresser memiliki sinonim transvestite dan tujuan orang crossdress ini bermacam-macam, seperti menyamarkan diri, kenyamanan, maupun ekspresi diri di zaman modern. Jadi crossdresser belum tentu transgender, karena cisgender pun ada beberapa yang menjadi crossdresser. Yang terakhir adalah intersex. Intersex adalah orang yang lahir dengan variasi karakteristik seks seperti kromosom, kelenjar kelamin, hormon, atau organ genitalia yang tidak padan dengan definisi umum mengenai laki-laki atau perempuan. Dalam biologi, jenis kelamin individu itu ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya jumlah dan jenis kromosom seksual, jenis kelenjar kelamin, ovarium atau testis, hormon seksual, organ reproduksi internal seperti rahim, dan organ genitalia atau reproduksi eksternal seperti penis. Jadi, orang intersex pada saat lahir memiliki karakteristik yang tidak seluruhnya laki-laki atau tidak seluruhnya perempuan. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup ini dulu saja ya. Mr. Y beri penjelasan tentang identitas gender dan ekspresi gender. Istilah mana nih yang kalian baru dengar? Silahkan komen di bawah ya. Tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa untuk tetap sebarkan kebaikan. Tetap lakukan kebaikan bukan karena kalian mengharap imbalan, tetapi karena kalian orang baik. I'll see you on the next video. See ya.